Salam dan bahagia. Saya Andi Kariswanda Manik, CGP Angkatan 11 dari SMA Swasta F. Tandean. Pada momen ini saya akan memaparkan koneksi antar materi model 1.4 budaya positif. A. Kesimpulan tentang peran saya dalam menanamkan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan atau sekolah. Kita sebagai seorang guru harus mampu menciptakan budaya tersebut untuk dapat dijadikan contoh bagi peserta didik. Untuk dapat menjalankan budaya positif tersebut, seorang guru harus memahami konsep inti seperti disiplin positif, motivasi berperilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pemahaman restitusi, membuat kesepakatan atau keyakinan sekolah maupun kelas, dan pelaksanaan segitiga restitusi. Mari kita bahas yang pertama, yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara untuk menuntun anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga membawa murid untuk lebih mengutamakan disiplin diri dalam berperilaku. Disiplin positif juga upaya menuntun murid untuk memahami nilai-nilai positif dalam diri yang lahir secara naluri dalam berbuat, bukan berdasarkan peraturan atau karena paksaan. Motivasi berperilaku. Motivasi berperilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, dan yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga menjadi orang yang dia inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pemahaman akan motivasi perilaku tersebut membuat seorang guru mampu memilah apa kebutuhan seorang murid dan tindakan apa yang diperlukan dalam menanggapi perilaku itu. Dalam motivasi berperilaku ini harus kita jauhkan motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kenapa hal tersebut harus kita hindari? Karena motivasi eksternal tidak akan selalu ditemukan pada murid, dan dia tidak akan selalu menemukan itu dalam lingkungannya. Sebaliknya, kita harus melahirkan motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada atau tidaknya penghargaan, ada atau tidaknya kenyamanan, mereka akan selalu termotivasi untuk memunculkan nilai-nilai yang ada pada dirinya dan sesuai dengan keyakinan yang mereka percaya. 3. Posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, posisi penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, posisi manajer. Yang diharapkan posisi tersebut yang ada pada guru adalah posisi manajer. Karena posisi manajer akan membawa murid ke arah jati dirinya tentang hal-hal dalam pertanggungjawabkan perbuatan dan konsekuensi dari perilaku yang telah dia perbuat. Posisi manajer menuntun murid untuk dapat menemukan solusi dari masalah yang dia alami. Segitiga restitusi merupakan satu alat yang dapat dipakai dalam melakukan kontrol sebagai manajer. Bagian yang keempat, membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai kebajikan yang muncul atas seluruh warga kelas untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang berisi kebajikan universal yang mudah diingat, mudah dipahami, dan juga mudah diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan dalam penanganan masalah murid. Dalam posisi kontrol sebagai manajer, maka guru sebaiknya menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan 3 tahapan. Tahapan pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan 3, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi membawa murid untuk melahirkan motivasi intrinsik dalam memperbaiki tindakan. Siswa akan merasa lebih nyaman dan lebih mengenali nilai-nilai positif merujuk kepada keyakinan atau kesepakatan yang telah dibuat secara bersama-sama. Nah, sekarang apa koneksi budaya positif terhadap filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi dan guru penggerak? Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara. Budaya positif akan mendukung terciptanya suasana pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Budaya positif akan menciptakan suasana belajar yang berpihak pada murid, menuntun segala kodrat murid untuk mencapai kebahagiaannya.
Bagian yang kedua, koneksinya terhadap nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak akan mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah. Nilai-nilai tersebut ialah berpihak pada murid, mandiri, kolaborasi, reflektif, dan inovatif. Aplikasi dari nilai dan peran guru penggerak ialah melahirkan budaya positif di sekolah yang dimulai dari diri sendiri yang berlangsung secara konsisten sehingga menjadi teladan bagi murid maupun rekan kerja. Dan bagian yang ketiga, visi guru penggerak. Budaya positif harus terwujud dan merupakan karakter dalam penyusunan visi dan misi guru penggerak di sekolah. Visi dan misi tersebut disusun berdasarkan skema Bakca yang dilahirkan berdasarkan prakarsa perubahan. Visi dan misi tersebut diharapkan melahirkan murid-murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Bagian B, refleksi. Setelah mempelajari modul 1.1 hingga modul 1.4, dapat disimpulkan bahwa setiap modul tersebut memiliki keterikatan yang kuat. Nilai dan peran guru penggerak akan membuat visi yang melahirkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Saya semakin memahami bagaimana seharusnya saya sebagai guru. Konsep inti modul yaitu disiplin positif, posisi kontrol, teori motivasi, teori hukuman, dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi harus terwujud dalam tindakan aplikasi nyata bagi saya sebagai seorang guru. Hal yang paling menarik bagi saya ialah ketika mempelajari posisi kontrol seorang guru. Hal yang tak terduga dan saya anggap wajar selama ini ialah posisi penghukum bagi murid yang melanggar aturan. Perilaku yang salah wajar saja mendapatkan hukuman. Namun prinsip tersebut bukanlah tindakan yang benar, karena membuat murid berperilaku terpaksa dan melahirkan dendam atau kebencian. Menjadikan diri dalam posisi manajer adalah hal yang utama yang dituju dalam menangani murid yang bermasalah. Satu hal yang menjadi pengetahuan baru ialah bahwa penghargaan juga dapat memberikan efek yang kurang baik karena mematikan kreativitas dan merusak hubungan. Perubahan pola berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah ialah yang pertama, merubah posisi kontrol penghukum menjadi manajer. Yang kedua, mulai menangani kasus permasalahan siswa dengan menerapkan segitiga restitusi. Dan yang ketiga, membuat kesepakatan bersama yang lahir dari hasil pemikiran-pemikiran warga kelas dan bukan peraturan. Yang keempat, lebih baik melahirkan motivasi internal daripada memberikan sesuatu yang bersifat motivasi eksternal. Saya sering menangani siswa yang melakukan kesalahan dan hal tersebut memberikan pengalaman kepada saya bahwa masalah tersebut tidak harus diselesaikan dengan kekerasan. Kekerasan akan membawa siswa menjadi seseorang yang suka memberontak dan tidak mendapatkan kebutuhan sebagai seorang murid yang seharusnya dituntun. Pengalaman ini membawa saya ke arah segitiga restitusi, bahwa melahirkan motivasi intrinsik adalah sesuatu yang lebih baik. Dan setelah melakukan penerapan segitiga restitusi tersebut, ada perasaan terbebas dari sifat seorang penuntut menjadi seseorang yang telah berhasil menuntun. Berdasarkan pengalaman tersebut, saya merasa alur segitiga restitusi sudah saya pahami. Namun secara lebih mendalam, saya masih perlu penguatan dalam tiap tahapannya. Tidak semua murid bisa langsung tenang dan bersikap jujur dalam mengutarakan kebutuhan dan kesepakatan. Tentu dalam hal tersebut butuh perbaikan agar penerapan segitiga restitusi tersebut bisa dilaksanakan dan semakin sempurna. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya lakukan ialah posisi penghukum, membuat merasa bersalah dan memantau. Namun setelah mempelajari modul ini, saya berusaha mengubah posisi ke arah manajer. Perbedaan paling mencolok ialah pada diri murid. Pada posisi sebelumnya, murid menjadi seorang yang emosional walaupun masih turut aturan. Namun pada posisi manajer, murid menjadi lebih terbuka dan lebih tenang dalam mengungkapkan keyakinan dirinya. Saya pernah melakukan segitiga restitusi walaupun tidak melalui 3 tahapan tersebut. Hal paling sering saya lakukan ialah memvalidasi tindakan yang salah dengan memberikan pertanyaan. Jika kamu diperlakukan demikian, kamu bisa terima atau tidak? Menurutmu yang kamu lakukan itu benar atau salah? Demikian pertanyaan saya. Menurut saya hal penting yang dipelajari selain yang sudah ada pada modul ini ialah yang pertama, batasan apa saja yang dibutuhkan dalam penanganan segitiga restitusi. Yang kedua, sejauh mana keberhasilan segitiga restitusi dikaitkan dengan kondisi lingkungan anak di luar sekolah. Dan yang ketiga, kolaborasi antara orang tua dan sekolah dalam mewujudkan segitiga restitusi. Terima kasih, salam dan bahagia. Horas.